dia meminta nyokap gue tidak berbusana. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel gue. Memang agak sedikit lama banget gue udah nggak bikin video dan nge-upload video di YouTube. Tapi kayaknya di video kali ini gue bikin video yang agak sedikit spesial kali ya, karena memang ini di bulan Desember, terus dekat banget sama Hari Ibu. Jadi mungkin video gue akan sedikit bercerita sama kalian tentang hubungan anak dengan ibunya tuh seperti apa gitu kan. Dan mungkin kayak gue pengen tujuan dari gue bikin video ini buat teman-teman yang nonton bisa menjadi satu bekal atau informasi sama kalian agar kalian bisa lebih sayang sama orang tua kalian, terutama ibu kalian sendiri. Sebenarnya agak sedikit apa ya, perlu banyak sekali pertimbangan sampai akhirnya gue bikin video ini dan mau bercerita secara massal gitu kan, tentang apa yang gue alami dalam hidup gue gitu. Cuma gue berpikir kayaknya masalah ini tuh sebenarnya bukan cuma terjadi sama gue, tapi pasti banyak banget orang yang ngalamin masalah ini juga gitu. Jadi gue pengen coba bercerita sama kalian agar masalah ini juga tidak terjadi sama kalian semua gitu. Karena sampai detik ini pun gue masih tetap terus berjuang untuk terus menghadapi masalah ini agar masalah ini cepat selesai gitu kan. Terus pasti pro dan kontra itu ada mengenai konten atau video yang gue buat sekarang ini gitu kan. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu gue mau disclaimer dulu sama kalian. Tujuan gue bikin video ini pengen ngasih tahu sama kalian kalau kalian melakukan hal yang salah, atau mungkin kalau misalkan kejadian ini juga menimpa kalian, itu nggak enak banget gitu kan. Dan apalagi ini berhubungan dengan anak dan orang tua gitu kan. Jadi gue pengen buat teman-teman semua yang nonton video ini juga agak sedikit terbuka pikirannya mengenai konten yang gue bikin dan mengenai konten yang gue ceritakan hari ini. Karena tujuan gue bukannya nyari sensasi atau apa gitu, tapi gue pengen ngasih tahu sama kalian bahwa masalah yang seperti ini tuh ada loh gitu kan. Dan kalau dibilang awalnya kenapa mau cerita ini, karena jujur gue kayak udah bingung banget gue mau ngapain gitu kan. Beneran bingung banget gitu. Jadi mungkin gue akan mulai start cerita masalahnya yang terjadi itu apa. Jadi masalah ini menimpa atau berlangsung itu belum lama, mungkin sekitar bulan Maret April, ketika memang pandemi ini mulai menimpa di Indonesia juga gitu kan. Jadi startnya dari bulan itu gitu. Jadi gue langsung long story short, gue tinggal sama bokap gue. Nyokap gue kerja, jadi dia jarang pulang ke jarang pulang ke rumah. Jadi gue lebih sering sama bokap gue. Terus kemudian suatu hari akhirnya terbongkarlah satu buah kasus yang dimana hubungan antara kedua orang tua gue tuh jadi tidak terlalu baik lah gitu. Kemudian akhirnya terungkaplah satu buah cerita yang dimana ternyata nyokap gue itu sering berkomunikasi dengan
orang lain selain bokap gue. Ternyata kayak komunikasi itu tuh berjalan sekitar 3 bulan. Nyokap gue tuh bukan nyokap yang gaul ya. Jadi dia tuh paling punya handphone tuh cuma bisa nelpon, video call, WhatsApp, kayak gitu. Tapi out of nowhere tiba-tiba dia punya Facebook. Kemudian ternyata dia lumayan sering berselancar di dunia sosial mediaan di Facebook ini, sampai akhirnya dia berkenalan dengan seorang laki-laki, yang dimana laki-laki itu mengaku bahwa dia tinggal di Palembang, terus bekerja sebagai seorang polisi. Akhirnya komunikasi mereka itu terungkap. Gue dan bokap gue akhirnya tahu bahwa mereka sering berkomunikasi. Ternyata bentuk komunikasi yang mereka jalanin itu sudah terlampau jauh, sampai akhirnya terungkaplah beberapa fakta dari situ gitu, yang dimana nyokap gue tuh tertipu. Dalam artian tertipu, ternyata laki-laki itu menggunakan foto orang lain, dan dia juga bukan seorang polisi. Jadi kayak dia pakai selebgram gitu, dia pakai foto-foto yang kayak cowok polisi ganteng apa dan sebagainya lah gitu. Terus partner nyokap gue yang memang kerja bareng sama nyokap gue, kayak setiap hari tuh tahu keseharian nyokap gue bareng-bareng. Akhirnya dia cerita sama bokap gue gitu, kayak setiap hari tuh teleponan terus, video callan terus, bahkan nyokap gue tuh kadang suka diminta untuk ikutan berpuasa, ikutan sahur gitu, yang dimana dalam satu sisi mereka berbeda agamanya gitu. Terus panggilannya tuh udah mama papa dan segala macam. Yang bikin gue kaget adalah ketika gue mengetahui lagi kalau misalkan nyokap gue tuh sering dimintain uang gitu. Jadi kayak hampir 15 juta nyokap gue hampir 15 juta uang dikirimkan sama orang itu, dan nyokap gue belum pernah sama sekali ketemu sama orang itu. Karena memang mereka belum pernah ketemu, tapi gue yakin banget gitu, nyokap gue itu kan orang yang ya bisa dibilang nggak terlalu bergaul apa segala macam gitu kan. Jadi kayaknya dia termakan omongan atau bujuk rayu dari si sosok orang ini gitu kan, sampai akhirnya hilanglah uang 15 juta gitu kan, dengan alasan dia dia mau menikahi nyokap gue. Terus kita yuk sama-sama nabung untuk ngebangun rumah di Palembang gitu. Jadi nanti setelah rumah itu jadi, kayak nyokap gue mau dibawa ke Palembang sama dia gitu kan. Terus dia meminta nyokap gue juga untuk pindah agama. Terus dia minta juga nyokap gue untuk menceraikan bokap gue gitu kan. Dengan segala bujuk rayu itu, akhirnya nyokap gue kemakan omongannya. Long story short lagi, akhirnya semuanya terbongkar.
gue tahu akun Facebook orang itu dan segala macam. Gue cari tahu siapa orang ini. Terus kemudian bodohnya orang itu mungkin apa ya, dia pakai foto orang, si polisi ganteng ini, tapi pada saat dia upload foto itu, seragam polisi itu kan selalu ada nama ya di sini gitu. Jadi kayak gue lihat namanya, kemudian oh kok namanya beda gitu. Terus kemudian akhirnya gue cari sosial medianya si cowok ini. Ternyata cowok ini memang beneran polisi, dan dia tinggal di daerah Manado dan dia sudah berkeluarga. Terus sempat pernah masuk TV juga gitu, karena memang dia merupakan salah satu polisi ganteng. Terus gue googling, ternyata dari googling dari hasil gue nge-google, ternyata banyak banget berita orang-orang yang menggunakan foto laki-laki ini untuk menipu gitu kan. Terus akhirnya gue mencoba menghubungi polisi tersebut, orang tersebut, melalui DM Instagram. Gue bilang sama dia bahwa ada oknum yang menggunakan foto dia untuk melakukan penipuan terhadap orang tua gue sendiri, bla 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 gitu kan. Terus ternyata 1x24 jam DM gue tidak direspon. Akhirnya gue nge-DM istrinya, tapi ternyata respon dari istrinya adalah dia langsung ngeblok Instagram gue, bukan merespon. Gue pikir kayak, loh niat gue tuh baik loh sebenarnya, ngasih tahu bahwa ada oknum yang menyalahgunakan foto suami lo atau foto lo gitu kan di sosial media untuk penipuan. Tapi ternyata gue malah diblok. Kayak gue bingung gue harus ngapain gitu kan. Terus akhirnya pertengkaran besar terjadi di rumah gue gitu kan. Terus akhirnya di situ nyokap gue bilang kalau misalkan iya dia disuruh ceraiin bokap gue gitu kan. Terus juga dia disuruh untuk ke Palembang apa segala macam. Bahkan terakhir tuh dia minta uang sebesar 2 juta ditransfer ke nyokap gue. Nyokap gue disuruh transfer ke dia karena dia pengen ngejemput nyokap gue ke Jakarta. Tapi pada saat hari perjanjiannya itu pun dia nggak datang gitu kan. Dia malah menghilang. Dia bilang kalau misalkan dia nabrak anak kecil lah apa or something like that gitu kan. Dan iya karena memang nyokap gue adalah orang tua gitu, jadi dia bener-bener yang percaya banget dengan cerita itu. Dan nyokap gue tetap percaya bahwa dia itu orang asli gitu loh. Terus akhirnya gue berhasil berkomunikasi sama orang itu karena handphone nyokap gue tuh gue sita handphone nyokap gue. Terus gue ngobrol sama orang itu di telepon gitu kan. Mohon maaf jika ada yang tersinggung gitu, gue tidak bermaksud apa-apa, tapi dari cara dia ngobrol tuh kelihatan banget. Pertama, dia bukan orang yang berpendidikan, karena mungkin kalau menurut gue seorang polisi cara berbicara tidak seperti itu gitu kan. Terus dari logatnya pun logat daerah banget, dan apa ya, mungkin kayak orang daerah banget deh gitu. Terus kalau misalkan dia polisi, terus gue sempat nanya kayak pasal-pasal pun dia nggak tahu. Terus kayak gue mencoba ngomong pakai bahasa Inggris pun kayak dia pun nggak ngerti gitu. Dan ternyata akhirnya gue tahu bahwa dia tuh bener-bener penipu gitu kan. Terus akhirnya gue sita lah handphone nyokap gue. Terus pada saat gue sita handphone nyokap gue, beberapa hari kemudian dia tahu kalau misalkan handphone nyokap gue tuh udah dipegang sama gue gitu. Terus hal yang sangat mengejutkan, mengagetkan gue beberapa hari setelah itu, karena gue baca pesan ancaman
dari dia. Ancamannya itu ternyata kayak pada saat dia berkomunikasi dulu tuh dia kayak video callan sama nyokap gua, tapi dia tidak nunjukin mukanya. Dan dia meminta nyokap gue tidak berbusana. Ternyata pada saat video callan itu tuh dia merekam diam-diam video call tersebut. Dia mengcapture hasil video callan itu, sampai akhirnya itu menjadi satu bentuk ancaman yang dia kirimkan sama gue. Jadi akhirnya dia mengancam gue untuk memberikan atau mentransfer uang sebesar 30 juta sama dia. Kalau enggak, video nyokap gue tanpa busana akan disebarkan di sosial media. Kaget banget gue sampai mikir kayak, God, kenapa hal ini tuh terjadi sama keluarga gue dan orang tua gue sendiri, nyokap gue sendiri. Gue anak tunggal, cuma gue yang satu-satunya bisa menyelesaikan ini. Oh my god, gue gemeteran. Sorry ya. Gue akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ini. Awalnya gue ngelapor ke Polres deket rumah gue, tapi akhirnya gue dilempar, katanya lebih baik ke pusat. Waktu itu gue sempat pergi ke Mabes, markas besar Polri, Bareskrim. Mereka adalah orang yang profesional menurut gue gitu. Dengan alat yang sangat profesional, akhirnya mereka bisa melacak posisi orang itu gitu. Ternyata orang itu bukan tinggal di Palembang, tapi tinggal di daerah Medan sana gitu kan. Terus tapi Bareskrim menolak untuk menangani kasus ini karena kasus ini katanya tingkatannya tuh belum ada di tingkatan Bareskrim gitu. Jadi lebih baik gue ke Polda Metro Jaya Pusat aja tuh, yang di dekat Plaza Indonesia lagi dekat Pacific Place. Berat banget buat gue karena itu kondisinya lagi corona gila-gilaan loh. Kayak dimana semua orang itu stay at home, dikelilingi dengan rasa ketakutan akan pandemi, tingkat kestresan lo yang makin tinggi karena work from home dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Itu menjadi beban buat gue untuk menghadapi ini gitu, karena kayak gue harus merelakan diri gue dan memberanikan diri gue buat keluar. Keluar buat memperjuangkan kebenaran. Sebelumnya gue minta bantuan juga sama LBH, lembaga hukum yang memang bergerak di bidang ini gitu loh, yang memang concern banget buat menangani masalah perempuan. Terus gue juga berkonsultasi dengan Komnas Perlindungan Perempuan, dan
gue mau ucapkan terima kasih besar banget buat mereka, karena mereka bener-bener totally membantu gue. Cuma kondisi bantuan yang mereka berikan itu sangat terbatas, karena memang kondisi pandemi yang memang gila-gilaan di bulan itu gitu kan. Shit. Kemudian gue diberikan arahan-arahan step by step sama Komnas Perlindungan Perempuan dan juga lembaga untuk gue harus ngapain sih gitu kan, gue harus berjuang seperti apa sih gitu. Karena setelah gue ngobrol, masalah ini tuh bukan cuma terjadi sama keluarga gue doang gitu kan, banyak banget kejadian ini tuh sering banget terjadilah sama perempuan-perempuan gitu kan. Terus Komnas Perlindungan Perempuan dan lembaga ini pun bilang sama gue, kamu mau berjuang untuk menegakkan hukum ini gitu, karena permasalahan ini tuh katanya permasalahan yang merupakan pasal karet. Jadi belum terlalu dianggap serius lah gitu kan. Tapi percaya kalau misalkan hal itu terjadi sama kalian, hati kecil kalian tuh pasti bakal marah banget. Kenapa masalah hal seperti ini tuh dianggap tidak serius gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama lembaga hukum yang membantu gue dan juga Komnas Perlindungan Perempuan, kalau gue mau fight, gue mau berjuang sampai titik darah penghabisan gue akan kasih pelajaran buat orang itu gitu kan. Kemudian dari Barreskrim gue pergilah ke yang daerah Pacific Place. Itu tepat jam 12 siang gue nyampe sana. Ternyata kondisinya itu kayak ruangannya tuh dikumpulin bareng sama orang-orang yang kayak bikin perpanjang SIM apa segala macam. Jadi kondisi ruangan tertutup tuh bener-bener rame banget sama orang. Balik lagi ya, ini pandemi yang lagi gila-gilaan. Gue sampai mikir kayak, oh my god, kalau misalkan gue sampai terkena virus ini tuh kayak gimana ya gue. Tapi gue gak mau, gue harus tetap berjuang untuk dapetin ini gitu kan. Karena kata si lembaga hukum yang membantu gue, yang penting gue dapat surat laporan dulu lah gitu kan. Dan kenapa gue kenapa gue ngadu ke lembaga hukum yang memang concern banget ke sini, karena katanya bukan karena katanya sih, karena maksudnya ya gue bukan orang yang berada gitu kan untuk bayar pengacara. Mana mampu, nggak mampu gitu. Terus kayak gue harus kemana, akhirnya gue cari informasi dan segala macam. Terus ya udahlah, gue dapatlah si lembaga hukum ini yang ngebantu gue sampai sejauh ini. Terus gue nunggu dari jam 12 siang sampai akhirnya gue itu dipanggil jam 2:30. Jadi ternyata ada beberapa bilik gitu kan, bilik laporan. Terus karena memang ini katanya kasusnya itu adalah digital atau cyber, gue dilemparlah ke bagian yang memang mengurus mengenai cyber crime. Tapi ternyata pada saat baru duduk, terus ditanya masalahnya apa, gue jelasin, kayak nggak nyampe 15 menit, laporan gue ditolak. Kayaknya bukan di sini deh, kayaknya kamu harus ke sebelah, ke bilik umum gitu, bukan bilik khusus. Padahal bilik khusus itu memang yang bergerak di bidang cyber crime gitu kan. Katanya dengan profesionalnya mereka kayak buka pasal lah, tidak termasuk pasalnya apa segala macam. Terus akhirnya gue nunggu lagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore gue baru ketemu lagi sama bilik umum. Pada saat gue nyampe bilik umum, baru duduk, gue ditanya masalahnya apa. Nggak nyampe 5 menit gue ceritain itu. Terus akhirnya orang bilik umum itu bilang bahwa harusnya ini ditangani sama bilik khusus, yang dimana tadi gue udah di situ. Kalian bisa bayangin, gue dilempar-lempar. Cuma buat dapetin surat laporan doang. Gue bukan orang
terkenal, gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang yang punya uang banyak, gue cuma butuh keadilan. Masa bikin surat laporan aja tuh susah banget, gue dilempar-lempar. Sampai akhirnya di situ dengan agak sedikit emosi gue bilang bahwa, Pak, kalau misalkan gue dilempar-lempar terus, gue harus kemana? Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue menceritakan lagi lebih panjang kasus yang terjadi. Akhirnya gue bilang ini adalah pemerasan, pengancaman kasusnya. Dan kalian tahu mereka bilang apa? Mereka bilang kalau misalkan pengancaman sama pemerasan itu bisa dikenakan pasal apabila kasus ini, maksudnya kayak gue sudah melakukan pertransferan. Kalau misalkan belum, itu nggak bisa dimasukin ke laporan, katanya gitu. Gue memang orang yang tidak mengerti pasal, tapi gue datang ke sana ingin kebenaran. Gue datang ke sana ingin mengadukan. Akhirnya pada saat itu gue bilang sama pihak yang bertugas di sana, gue bilang sama dia, Pak, saya di sini ingin melapor kejadian yang sedang menimpa saya, keluarga saya, dan terutama mama saya. Apabila Bapak bisa memberikan surat laporan dan semua kasus itu baru bisa dipermasalahkan ketika sudah terjadi, ya jelas aja semua kejadian penipuan dan segala macam tuh dibiarin dulu baru bisa di ini gitu. Di situ gue datang tuh untuk mencegah gitu. Nggak ada kah gitu kan. Akhirnya kayak ada satu orang yang datang, dia bilang kayak udah nggak apa-apa dibikinin aja. Akhirnya gue dibikinin surat laporannya. Kemudian dari gue bikin surat laporan itu, gue pulang lah. Akhirnya gue ngasih tahu lagi ke lembaga yang membantu gue sudah punya surat laporan dan segala macam. Akhirnya dengan kebaikan lembaga tersebut, dia ingin membantu gue untuk meng-up lagi kasus gue gitu kan. Terus akhirnya kayak gue dikasih pengacara dari lembaga tersebut gitu kan. Terus gue mendapatkan panggilan pertama, dan panggilan pertama itu di Polsek Jakarta Timur. Itu jauh banget. Gue datang ke sana waktu itu barengan sama nyokap gue sama bokap gue juga untuk memenuhi panggilan pertama, ketemu barengan sama penyidik. Pada saat gue duduk nggak lama, penyidiknya tuh kaget. Penyidiknya bilang sebenarnya kasus ini tuh memang harusnya ditangani sama pihak yang sesuai, yaitu adalah cybercrime. Dan di situ gue bingung gitu kan, kayak prosesnya tuh udah nyampe sini. Tapi akhirnya dilempar lagi, gue harus ngapain? Gue tuh cuma mau berjuang. Gue cuma butuh keadilan. Akhirnya dibantu untuk itu. Sepulang dari situ, gue tetap terus kayak berkomunikasi sama lembaga ini. Gue kayak beberapa kali memenuhi panggilan untuk datang. Cuma sampai detik ini, gue tidak dipanggil lagi. Mulai detik ini, sampai detik ini, masalah itu dibiarkan menguap begitu saja. Jadi sebenarnya tujuan gue bikin video ini tuh kayak gue pengen ngasih tahu sama kalian, kayaknya kalian harus lebih memerhatikan orang tua kalian, ibu kalian, agar
hal-hal seperti ini tidak terjadi dan tidak menimpa keluarga kalian, orang tua kalian. Karena itu benar-benar gak enak banget. Gue sampai detik ini tuh bingung, gue harus ngapain. Apakah gue biarin aja? Tapi gue gak bisa ngebiarin aja. Gue pengen orang itu kapok. Dan beban mental yang menimpa gue itu luar biasa banget. Gue sampai detik ini bekerja keras untuk membahagiakan kedua orang tua gue. Tapi ketika lo tahu kata-kata yang keluar dari mulut nyokap lo sendiri, dia bilang dia ngerasa kalau misalkan anaknya nggak sayang sama dia tuh kayaknya sedih. Gue udah jungkir balik segala macam, bekerja gitu kan untuk membahagiakan, tapi sisi lain tuh nggak ada gitu. Katanya salah satu alasan kenapa nyokap gue mencari kenalan atau temen ngobrol tuh karena itu gitu. Gue ngerasa gagal kan jadi anak. Gue ngerasa gue udah ngelakuin hal yang bener, gue udah berjuang, gue udah berkorban, tapi ternyata apa yang udah gue lakuin tuh masih kurang. Gue capek. Gue cerita ini karena gue nggak pengen hal ini kejadian sama kalian. Gue nggak pengen kalian ngerasain gimana kalian bisa benci sama nyokap kalian sendiri ketika kalian ngeliat mukanya. Karena beban yang udah dilakuin itu yang kalian tanggung, kalian yang jalanin. Gue pernah ada di titik itu, di titik dimana gue benci banget lihat nyokap gue. Gue gak mau ngeliat dia sama sekali. Gue pernah ya gue ngerasa ini masalah yang dibikin sama orang tua gue, tapi semuanya tuh menimpanya tuh sama diri gue. Jadi di video gue kali ini spesial di hari ibu, gue mau minta maaf sama nyokap gue. Gue gak bermaksud sama sekali, tapi gue di sini berat banget untuk ngadepinnya. Tapi gue tetap, sampai detik ini gue tetap fight untuk kebenaran ini. Gue fight untuk diri gue sendiri juga. Gue mencoba untuk healing myself. Gue mencoba kayak mulai kembali memaafkan nyokap gue dan segala macamnya lah. Dan alasannya kenapa gue bikin video ini juga karena gue bener-bener bingung banget gue harus ngapain sekarang untuk permasalahan yang gue hadapi. Karena jujur gue pengen banget orang itu ketangkep. Gue pengen ngasih pelajaran sama orang itu, tapi nyatanya menguap begitu saja dan memang masih dipandang sebelah mata. Jadi kalau misalkan kalian nonton video ini dan kalian gak mau hal ini terjadi sama kalian,
please perhatikan lagi orang tua kalian. Kalau misalkan memang menurut kalian sudah memperhatikan orang tua kalian, please berikan perhatian yang sangat ekstra sama mereka. Jagain orang tua kalian. Dan gue minta doanya buat kalian, mudah-mudahan masalah yang gue hadapi ini bisa selesai. Dalam artian kasusnya ini bisa selesai. Karena gue gak pengen kasusnya menguap gitu saja. Dan kayak gue ingin tetap terus fight, gue ingin tetap terus berjuang. Karena gue pengen membuktikan juga sama orang-orang di luar sana yang mempunyai nasib sama seperti gue pengen membuktikan juga sama orang-orang yang menimpa kasus-kasus yang sama yang menimpa orang-orang ini, untuk mereka pun juga punya semangat untuk berjuang gitu. Jangan malu untuk memperjuangkan ini gitu. Karena kalau misalkan ini tidak keangkat, kayaknya kasus-kasus seperti ini tuh masih dianggap sebelah mata sampai kapanpun itu gitu. Terus balik lagi untuk gimana akhirnya kalian bisa memperhatikan orang tua kalian. Dan buat gue sendiri, gue udah kabur dari rumah beberapa bulan yang lalu karena gue butuh tempat buat healing myself, menyendiri, berpikir dan segala macam sampai detik ini. Tapi perlahan-perlahan gue sudah mulai mengembalikan itu semua kok gitu. Gue masih yang sering pulang ke rumah, masih sering ketemu sama bokap nyokap gue juga. Dan di hari ibu ini gue mau ngucapin selamat hari ibu, Ma. Maafin aku kalau misalkan Mama ngerasa aku gak sayang sama Mama, aku gak perhatian sama Mama. Tapi aku berjuang di sini, aku kerja keras di sini itu buat ngebahagiain Mama sama Papa. Aku gak ada maksud sama sekali. Aku minta maaf kalau aku udah sempet benci sama Mama. Aku minta maaf. Aku minta maaf.